Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Masendra Hidayat dari Pendidikan Teknik Mekatronika 2019 kelas E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang lean manufacturing. Dari definisinya yaitu secara bahasa, lean adalah ramping, tidak boros, atau mengalir. Dilihat dari secara bahasa, lean itu tidak ramping, tidak boros, atau mengalir, maka secara istilah pun kita sudah tahu bahwa lean manufacturing adalah metode untuk menghilangkan pemborosan atau waste di dalam sebuah produksi, meningkatkan nilai tambah produk, serta memberikan nilai kepada pelanggan yang dilakukan secara terus-menerus atau continuously improvement oleh suatu industri, manufaktur, atau pabrik. Jadi, lean manufacturing ini metode untuk menghilangkan pemborosan di dalam produksi dengan meningkatkan nilai tambah. Atau bisa kita sederhanakan, lean manufacturing ini adalah sebuah proses perubahan pada bahan yang bahan baku menjadi sebuah produk secara efisien dan tidak ada pemborosan. Jadi lean manufacturing ini adalah metode untuk menghilangkan pemborosan. Intinya yaitu dalam sebuah industri, dalam kegiatan produksi itu tidak ada pemborosan di dalamnya, seperti itu. Kemudian jika kita mengetahui manfaat lean manufacturing, di sini saya menuliskan ada 4 ya. Sebenarnya manfaat ini ada banyak, tetapi saya hanya menuliskan 4 ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada mampu menekan biaya produksi sehingga harga jual produk bisa lebih rendah dan dapat bersaing dengan kompetitor. Nah, dalam sebuah proses produksi, output barang itu pasti memiliki nilai jual. Nilai jual itu dihitung dari biaya produksi. Jika biaya produksinya itu sangat besar, nilai jualnya pun ikut naik. Tetapi jika biaya produksinya itu rendah, maka eh, harga dari produk itu akan lebih rendah. Dan eh, keinginan pasar atau keinginan konsumen itu menginginkan harga yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya yaitu mampu meningkatkan produktivitas produksi perusahaan. Jadi karena biaya produksi rendah, kemudian dapat bersaing, maka produksi dari sebuah perusahaan itu akan semakin meningkat dan semakin aktif produktif seperti itu. Kemudian juga mampu memenuhi lonjakan permintaan dari para pelanggan. Dari apa bisa menghemat biaya produksi sehingga kita bisa memproduksi lebih banyak seperti itu. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan efisiensi proses dalam menghasilkan produk. Kembali ke definisi tadi bahwa ini menghilangkan pemborosan, artinya benar-benar efisiensi seperti mencetak satu benar langsung jadi satu, tidak ada cacat atau apapun seperti itu. Kemudian yaitu ada perbedaan lean dan tidak lean. Yang jelas lean dan tidak lean ini memiliki sebuah perbedaan. Yang pertama, lean ini dia pasti lancar. Lancar dalam artian itu apa? Dia mengalir deras seperti itu. Kemudian tidak ada hambatan di dalamnya. Sedangkan untuk yang sistem yang tidak menggunakan LAN, itu dia alirannya deras juga, tapi dia berliku-liku. Dalam artian itu banyak hambatan di dalamnya. Yang LAN itu sudah pasti lancar, kemudian yang tidak LAN itu pasti banyaklah hambatan di dalamnya. Selanjutnya itu prinsip dasar LAN. LAN ini tentunya memiliki prinsip dasar. Yang pertama yaitu menghilangkan atau meminimalkan munculnya pemborosan dengan memperbaiki proses kerja agar lead time dapat diperpendek secara signifikan dan menghasilkan produk yang tetap berkualitas. Nah, menghilangkan atau meminimalkan munculnya pemborosan. Nah, pemborosan ini kan hal-hal yang menyebabkan eh, produksi ini tidak efisien, mulai dari waktu, kemudian bahan baku,
dan masih banyak lagi. Kemudian juga ada define value principle atau perusahaan dapat mendefinisikan nilai suatu produk berdasarkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Produsen menggunakan konsep QCDS atau Quality Cost Delivery and Service plus PME atau Productivity Motivation Environment untuk menghasilkan produk barang atau jasa berkualitas superior dan penyerahan atau distribusi tepat waktu. Nah, jadi prinsip dasar Lean ini kembali ke quality, cost, delivery, dan service. Nah, quality ini apa? Jadi kualitas yang dihasilkan itu benar-benar maksimal. Kemudian costnya itu yang digunakan juga tidak terlalu banyak atau dapat dikontrol dengan delivery yang memakan waktunya yang cukup singkat, membuang banyak waktu, maka servisnya itu akan maksimal. Kemudian ditambah lagi dengan PME atau Productivity Motivation Environment. Nah, productivity itu jadi dari karyawan, dari pekerja itu mereka jadi produktif dan motivation jadi termotivasi. Kemudian ada environment, lingkungan pekerjaan yang sehat seperti itu. Sehingga hasil produk atau jasanya itu berkualitas sangat baik dengan penyerahan atau distribusinya secara tepat waktu. Selanjutnya itu dalam proses produksi, perusahaan harus menghilangkan pemborosan. Ya jelas prinsip dasar Lean ini kan dia menghilangkan pemborosan, maka mutlak hukumnya itu pemborosan harus dihilangkan di dalam industri itu sendiri untuk meningkatkan nilai produk di mata. Selanjutnya yaitu metode mengurangi pemborosan. Nah, dari kita sudah mengetahui kan tadi kita lihat ada berbagai cara metode yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu ada mudah, murah, muri. Mudah, murah, muri ini merupakan tiga istilah yang berasal dari Jepang yang sering digunakan di dalam metode perbaikan proses yang terkait dengan aktivitas penurunan pemborosan di proses. Kemudian ada 5R dan standarisasi proses kerja. Yang mana 5R ini merupakan satu cara metode untuk mengatur atau mengelola tempat kerja menjadi lebih baik secara berkelanjutan tentunya. Nah, 5R ini merupakan singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Jadi ringkas itu produksinya benar-benar ringkas, rapi. Itu berarti tidak ada hasil produksi itu yang kemudian ada bersih. Jadi tidak hanya rapi, tetapi bersih juga, lingkungannya bersih, hasil bersih, rawat itu juga rawat baik lingkungan maupun hasil produknya. Kemudian rajin, jadi benar-benar harus dijalani dengan benar. Kemudian selanjutnya ada EGWASE. EGWASE adalah metode identifikasi dengan cara mengelompokkan berbagai pemborosan yang muncul di proses produksi manufaktur ke dalam 8 kelompok pemborosan atau jadi metode ini adalah identifikasi. Jadi mengelompokkan berbagai pemborosan yang muncul. Jadi pemborosan itu dapat dikelompokkan menjadi 8, ada bermacam-macam di situ. Dan ketika sudah dikelompokkan, maka upaya dalam penyelesaian itu akan menjadi lebih mudah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pencegahan defek, perbaikan variasi produk, mulai downward atau melalui program preventive maintenance. Jadi dalam sebuah sistem pasti ada yang namanya maintenance. Maintenance itu pasti ada. Jadi maintenance itu difungsikan untuk apa? Itu untuk mengurangi dan untuk menganalisis kendala apa saja yang terjadi. Kemudian mencari solusi dan menyelesaikan kendala itu. Kemudian ada selanjutnya yaitu ada balancing atau penyeimbangan proses. Untuk metode mengurangi pemborosan yang selanjutnya yaitu ada SMART atau Single Minute Exchange of Keys. SMART adalah suatu metode improvement dari lean manufacturing yang digunakan untuk mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setup pergantian produk di proses dari memproduksi satu produk kemudian diganti ke model produk lainnya.
Maksudnya adalah smart ini dia bisa kan karena kebanyakan mesin itu hanya bisa memproduksi satu jenis. Misalkan mesin A dia hanya bisa memproduksi satu botol dengan bentuk segitiga. Jadi dia selama itu dia hanya bisa memproduksi botol berbentuk segitiga. Nah, jika dari pihak perusahaan ingin mengubah bentuk dari botol misalkan dari segitiga menjadi segi lima, maka perlu adanya maintenance program baru seperti segi dan dengan mengubah segi lima itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada kata single minute. Single minute itu bukan berarti bahwa waktu setup yang dibutuhkan hanya dalam waktu 1 menit, melainkan membutuhkan waktu di bawah 10 menit. Dengan kata lain, single digit minute. Jadi dalam perubahan sistem itu sendiri, si mesin dia bisa mencetak berkali-kali tanpa adanya pembuangan waktu seperti itu. Kemudian dari smart ini memiliki manfaat. Yang pertama menurunkan yield size sehingga berakibat menurunkan jumlah inventory produksi dan juga berarti menurunkan jumlah work capital dan memperbaiki cash cycle. Kemudian yaitu mengurangi penggunaan space yang diakibatkan besarnya inventory seperti yang saya katakan tadi bahwa mesin jika dia bisa mengerjakan lebih dari satu produk maka dia akan meningkatkan efisiensi dalam produksi. Namun jika tidak, tentu itu akan menyebabkan pembengkakan mulai dari inventory, dari ruangan, dari bahan bakar dan sebagainya. Kemudian yaitu meningkatkan indeks produktivitas karena waktu yang dipakai untuk change over sekarang dipakai untuk waktu operasional. Jadi produktivitas itu yang biasanya dipakai untuk pergantian. Semisal tadi saya jelaskan dari segitiga menjadi segi lima. Nah, waktu itu tuh bisa digunakan untuk menjadi waktu produksi. Jadi yang harusnya berganti kita sudah bisa gunakan untuk memproduksi barang. Selanjutnya itu keuntungan lean manufacturing. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan atau skill orang, kemudian yaitu meningkatkan kemampuan proses, mengurangi pemborosan, meminimalkan variasi, mengelola ketidaknormalan proses pada mesin atau equipment, memaksimalkan proses transportasi, memaksimalkan penggunaan peralatan atau equipment, kemudian yang terakhir ada efisiensi tempat atau space. Jadi kurang lebih ada 9, ada 8 keuntungannya. Sebenarnya keuntungan itu kita jelaslah mengetahui bahwa sebuah sistem akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan normal jika tidak ada sesuatu yang terbuang secara sia-sia. Karena prinsip dasar pada lean manufacturing ini dia lebih mengutamakan efektivitas waktu dalam produksi, baik itu eh, bahan, biaya. Oke, yang terakhir kita yaitu ada parameter lean manufacturing. Yang pertama yaitu ada inventory, yaitu persediaan atau simpanan cadangan. Kemudian ada raw material, yaitu bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian ada work in process atau WIP, yaitu produk yang belum selesai mengalami proses manufaktur secara lengkap. Selanjutnya yaitu ada headcount, yaitu jumlah operator yang bertugas pada suatu proses. Selanjutnya ada setup time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mesin atau operator dari awal mesin setting sampai menghasilkan satu unit produk. Selanjutnya ada cycle time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu mesin atau operator untuk membuat suatu produk. Nah, jadi parameter ini merupakan sebuah tolak ukur dari sebuah sistem manufacturing ini yang bisa digunakan agar sebuah sistem itu dapat ditingkatkan ini ringkas atau efisien. Jadi tanpa parameter semua ini, maka kita tidak tahu tolak ukurnya itu seperti apa, bagaimana sebuah sistem dikatakan itu sudah ringkas atau belum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.